Geger, Ruben Onsu menduga Sarwendah mendiskreditkan nama baiknya di muka publik. Hal itu terkait dengan pernyataan kuasa hukum Sarwendah di hadapan awak media pada Jumat pekan kemarin yang mengungkap bahwa nama pemilik mobil yang dikejar para debt collector yang ketika itu menyambangi rumahnya adalah berinisial RSO. Aksi pihak Sarwendah yang menggelar konferensi pers tersebut dan mengungkap inisial namanya mendapat respon mengejutkan dari pihak Ruben Onsu. Pihak Ruben Onsu yang diduga merasa gerah pun menanggapinya dalam konferensi pers yang digelar sehari kemudian, yaitu pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Pihaknya Ruben Onsu menduga bahwa ada motif tersembunyi di balik aksi Sarwendah tersebut. Selain menduga adanya settingan, framing, juga ada dugaan dari pihak Ruben Onsu bahwa Sarwendah hendak mendiskreditkan nama baik Ruben. Padahal, pihak Ruben mengaku bahwa dirinya selama ini melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah dengan menafkahi Sarwendah dan anak-anaknya senilai 200 juta lebih setiap bulan sejak bercerai. Lantas, benarkah pihak Ruben juga patut menduga bahwa Sarwendah membesarkan isu soal debt collector untuk mengalihkan isu masalah pengasuhan anak yang selama ini Ruben merasa dihalang-halangi untuk bertemu anak-anak? Apa pula yang membuat Ruben sampai menuding Sarwendah diduga mengeksploitasi anak-anak di bawah umur, pemirsa? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi debt collector menyambangi rumah Sarwendah ketika ia ditemani Giorgio Antonio tengah live di sosial media menjadi semakin panas. Hal itu tampaknya dipicu oleh pernyataan pihak kuasa hukum Sarwendah pada hari Jumat pekan kemarin yang menyebut inisial RSO yang diduga merujuk ke nama Ruben sebagai pemilik mobil yang dikejar para debt collector ketika itu. Pihak Ruben Onsu pun tampaknya merasa gerah ketika inisial namanya disebut-sebut oleh pihak Sarwendah. Karena itulah pihak Ruben Onsu pun akhirnya menanggapinya. Kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang pun mempertanyakan urgensi dan alasan pihak Sarwendah sampai mengungkap persoalan tersebut kepada media. Pihak Ruben seakan merasa bahwa pihak Sarwendah membesar-besarkan persoalan debt collector yang menyambangi rumahnya. Minola Sebayang pun mempertanyakan apakah konferensi pers dilakukan karena ada tata cara dari para debt collector dalam menagih pembayaran yang diduga macet yang tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan OJK. Bahkan, kuasa hukum Ruben Onsu pun seakan menduga bahwa langkah kuasa hukum Sarwendah mengungkapkan hal tersebut ke media hanya untuk mendiskreditkan kondisi ekonomi kliennya Ruben Onsu saat ini, yaitu lalai dalam membayar kewajibannya sebagai konsumen. Kenapa kesini? Nanti. Hah? Tunggu ya, tunggu apa tolongin. Kamu jangan keluar tuh. Jangan. Memang klien kami sudah diskusilah dengan kami ya bahwa saat itu memang kejadiannya mengagetkan klien kami karena debt collector ini memang datang ke rumah dan klien kami merasa bahwa memang tidak pernah ada sangkutan hutang gitu loh dengan orang, tapi tiba-tiba didatangi oleh debt collector ya mungkin. Jadi benar, minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5 klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover begitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah hal ini yang membuat klien kami cukup kaget begitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang
klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas tahu siapa, Bang? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Nah jadi gini kawan-kawan, jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami, dinyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Jadi kami ingin menanggapi kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector. Ya, apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet, ya itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa, sehingga sampai harus preskon, ya? Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda atau S, ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Ini sangatlah tidak bijak sekali. Kuasa hukum Ruben Onsu pun membenarkan peristiwa datangnya debt collector tersebut ke rumah Sarwenda untuk menagih cicilan mobil milik kliennya Ruben Onsu. Pihak kuasa hukum Ruben juga membenarkan bahwa Ruben Onsu lah yang memesan pembelian mobil tersebut. Namun ia menegaskan bahwa cicilan tersebut belum saatnya jatuh tempo. Karena itu ia pun merasa aneh mengapa ada debt collector yang menagih ke rumah. Padahal waktu pembayaran tagihan belum jatuh tempo. Pihaknya juga mempertanyakan mengapa debt collector datang ke rumah yang ditempati Sarwenda kini, bukannya ke alamat rumah yang tertera dalam surat permohonan ketika Ruben membeli mobil tersebut, yaitu di alamat yang lain. Menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu, ya, yang merupakan kuasa hukumnya S, untuk menanyakan apakah saya sudah tahu ada persoalan atau ada masalah antara S dengan klien kami terkait dengan masalah debt collector. Karena memang itu belum pernah disampaikan oleh klien kami, ya saya mengatakan belum pernah diinformasikan.
Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba. Belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Jelas ini. Pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Di sisi lain, kuasa hukumnya juga mempertanyakan mengapa masalah debt collector menjadi membesar. Minola Sebayang pun menduga jangan-jangan hal itu ada kaitannya dengan miskomunikasi yang pernah terjadi antara kliennya dengan Sarwendah, di mana Ruben Onsu selama ini selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Menurut kuasa hukum Ruben, ada salah satu komitmen yang sempat dilanggar Sarwendah, yaitu kesempatan Ruben untuk bertemu anak-anaknya 2-3 kali dalam seminggu. Pihak Ruben menuding Sarwendah melanggar komitmen tersebut. Karena itu, hingga kini, kuasa hukum Ruben mengaku masih memperjuangkan hak kliennya untuk bisa bertemu anak-anaknya. Seperti inilah ungkapan Minola Sebayang. Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya terang menyerang atau counter mengcounter di fanbase-nya S, ya. Kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Karena ada suatu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Nah, karena kalau misalnya mengenai masalah mobil, ya jelas ini. Pemesanannya memang dilakukan oleh Ruben dan alamat pemesanannya bukan di alamat di mana debt collector datang. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Ini kan nggak baik seperti itu. Ya, ada hal yang lebih penting, yaitu adalah hak ayah untuk bertemu dengan anaknya dan hak anak untuk bertemu dengan ayahnya. Ini banyak pengalaman-pengalaman Ruben yang dia dihalang-halangi, patut diduga dihalang-halangi untuk bertemu dengan putri-putrinya. Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga. Tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Jadi ini yang paling penting, anak sama ayah, ayah sama anak, nggak akan putus hubungan itu. Kuasa hukum Ruben Onsu juga menegaskan bahwa kliennya akan memenuhi tanggung jawabnya terkait cicilan mobilnya yang kini heboh. Terungkap secara samar-samar pengakuan dari kuasa hukum Ruben Onsu bahwa yang terjadi adalah lantaran ia ingin mendahulukan nafkah anak sebagai kewajibannya sebagai ayah terhadap anak-anaknya. Sebab menurut Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben, kliennya selalu memenuhi kewajibannya menafkahi anak-anaknya setiap bulan sebesar 249 juta rupiah yang terus dipenuhi kliennya sejak bercerai dengan Sarwendah.
Kuasa hukum pun mengungkap rincian biaya yang diberikan Ruben untuk Sarwendah dari uang tol, listrik, gaji sopir, hingga gaji pengatur rumah tangga, bahkan termasuk plastik sampah per bulan. Kalau ini kan masalah negosiasi, masalah pembayaran. Jangan juga kemudian ini di-framing sebagai satu berita trauma, ada kolektor. Ini mau bicara traumanya atau mau menunjukkan bahwa Ruben lalai membayar kewajiban cicilan mobil? Yang mana ini? Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya, bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih, sarang burung 9,3 juta, listrik bagi dua. Jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sini pun dia tunda. Apa kepentingan yang dia tunda? Misalnya cicilan mobil, dan itu perlu dipertanyakan. Apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya, sementara ayahnya masih bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga itu, termasuk uang plastik sampah rumahnya yang nilainya 5,2 juta per bulan. Mengejutkan, Ruben Onsu angkat bicara terkait debt collector yang menyambangi rumah Sarwendah. Lantas, benarkah pihak Ruben Onsu menyebut bahwa dirinya tak diizinkan Sarwendah untuk bertemu dengan anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Geger bergulirnya masalah debt collector menyambangi rumah Sarwendah ketika sedang live sosial media. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben lalu mempertanyakan alasan dari pihak Sarwendah sehingga Ruben selama ini tak diizinkan bertemu dengan anak-anaknya. Salah satunya ialah pada momen anak-anaknya mengikuti suatu acara di mana mereka tampil menyuguhkan kemampuan bakat mereka di sana. Menurut kuasa hukum, ketika Ruben menanyakan terkait hal itu kepada Sarwendah melalui pesan WhatsApp, tidak mendapat respon dari Sarwendah. Kuasa hukum Ruben pun menunjukkan bukti bahwa Sarwendah tidak menjawab pertanyaan dari Ruben dalam chat yang dikirimnya. Padahal dalam perjanjian cerainya, Sarwendah diwajibkan untuk menyampaikan kabar tentang anak-anaknya. Pihak Ruben menduga bahwa hal itu sengaja tidak diinformasikan oleh Sarwendah karena saat itu ia mendampingi anak-anaknya bersama sang kekasih, Giorgio Antonio.
Kuasa hukum Ruben pun menunjukkan bukti foto kehadiran sosok Gio pada momen tersebut mendampingi Sarwenda. Kami menjurati Sarwenda tanggal 11 itu surat pemberitahuan, bukan peringatan. Ya, kami ingin memberitahukan bahwa ada haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi bukan disomasi, tapi diingatkan, diberitahukan. Mungkin dia lupa selama ini. Lalu apa yang didapat oleh Ruben? Ketemuan aja nggak boleh. Anak-anak ada kegiatan, ada acara, dipertanyakan. Ya, kapan acaranya? Itu ada, kapan acaranya? Mas Bun, tadi Thalia perform, kok nggak ada info? Udah nih. Kan udah dikasih tahu. Kapan kasih tahunya? Nggak pernah dikasih tahu. Dalam perjanjian, dalam kesepakatan harusnya, walaupun kita berikan hak asuh itu kepada ibunya, dia memiliki kewajiban untuk menginformasikan, membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Ini Ruben nanya, dijawab atau tidak? Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sementara ayahnya masih bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga itu, termasuk uang plastik sampah rumahnya yang nilainya 5,2 juta per bulan. Jadi tidak diinformasikan ternyata. Loh, Ruben ingin cari tahu kenapa kok dia tidak pernah dikasih tahu. Ya, karena dikejar, cari WA ya, cari WA-nya gitu. Nggak pernah ada. Diusut-usut rupanya. Kenapa Ruben patut diduga tidak diinformasikan? Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu. Oh, jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget. Ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Kuasa hukum Ruben Onsu juga mengungkap soal kliennya pernah komplain kepada Sarwenda terkait anak-anaknya yang ikut dilibatkan dalam acara live Sarwenda saat berjualan bareng Giorgio Antonio. Menurut kuasa hukum, meskipun live TikToknya diadakan pada malam hari atau di luar jam sekolah, namun jam itu harusnya merupakan jam belajar anak-anaknya. Menurut pihak Ruben, diduga Sarwenda melibatkan anak-anak dalam pekerjaan karena undang-undang melarang mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Kalaupun dilibatkan harus atas persetujuan kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu orang tuanya, yaitu dari Sarwenda saja, tapi juga perlu persetujuan dari Ruben. Pihak Ruben pun menilai bahwa masalah debt collector yang saat ini mencuat hanya upaya pengalihan isu dari pihak Sarwenda menutupi masalah yang selama ini muncul. Sehingga terkait masalah debt collector yang saat ini ada, pihak Ruben menduganya sebagai settingan. Belum lagi klien kami juga komplain. Nah, ini komplainnya juga kepada brand-brand ya, brand-brand yang mengendorse itu coba diperhatikan. Karena undang-undang itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi, ya, dalam suatu pekerjaan apapun bentuknya, ya. Apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live. Ini Ruben juga komplain karena di beberapa live TikTok, anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong dicari bekerja kan, live kan pasti kan bekerja toh. Anak-anak kan nggak boleh bekerja, itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya ya harus kedua belah pihak, bukan hanya ibunya. Ruben keberatan anaknya dilibatkan. Apakah karena ini sehingga akhirnya kemudian pengalihan isu dibicarakan mengenai masalah debt collector? Ini ya teman-teman, jadi akhirnya kita perlu jelas semuanya bahwa kalau mengenai masalah mobil itu Ruben tidak pernah membantah, dan memang di dalam pemesanan pun Ruben pesan itu atas nama dia, alamatnya dia. Kalau
di pesannya setelah dia bercerai, kan begitu ya kata-katanya. Ya ini harusnya lebih jelas lagi debt collector-nya kemana menghubunginya. Kan harusnya ada nomor teleponnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Ada alamatnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Jangan datang ke rumah orang lain yang nggak ada hubungannya dengan Ruben. Kemudian orang lain itu preskon. Ini settingan atau apa? Pernyataan pihak Ruben Onsu yang menyebut bahwa Ruben tak diizinkan Sarwendah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lantas, seperti apa respon Sarwendah atas kejadian debt collector menyambangi rumahnya terkait urusan kredit mobil? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sarwendah yang ditemui awak media pada hari Sabtu akhir pekan kemarin mengurai respon yang mengejutkan ketika ditanya awak media soal rumahnya yang disambangi oleh debt collector sepekan sebelumnya. Sarwendah lebih banyak diam dan menyatakan permohonan maafnya di hadapan awak media jika ia saat itu tidak bisa banyak berkomentar. Alasannya, Sarwendah mengaku dirinya tidak ingin mengganggu kenyamanan pihak lain. Ketika awak media terkesan mendesaknya untuk angkat bicara, Sarwendah pun hanya menebarkan senyum manisnya. Respon Sarwendah tersebut terjadi 1 hari setelah kuasa hukumnya angkat bicara terkait rumah Sarwendah yang didatangi oleh debt collector dan menyinggung sosok berinisial RSO yang diduga adalah Ruben Onsu. Hal itu mendorong Ruben Onsu pada hari Sabtu tanggal 15 November lalu angkat bicara membuat klarifikasi melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang. Cici gimana Cici? Hati-hati ya Kak. Aku takut kalian jatuh. Aman Ci. Tadi biasa sedikit aja Ci. Kayak gimana Cici? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.